Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ika Rismai Vita Lestari, guru SDIT Ibnu Sina Jatisrono. Pada kesempatan ini, saya akan menyampaikan materi tematik kelas 3, tema 1, subtema 1, pembelajaran 2. Pada pembelajaran 2 ini, materi yang akan kita pelajari adalah sebagai berikut. 1. Ciri-ciri makhluk hidup. 2. Gerakan berjalan dan berlari. 3. Sila-sila Pancasila dan contoh pengamalannya. Mari kita mengamati. Coba kalian perhatikan gambar di bawah ini. Masih ingatkah kalian ciri-ciri makhluk hidup yang sudah kita pelajari di pembelajaran 1 kemarin? Ada apa saja ciri-ciri makhluk hidup? Iya, betul sekali. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama, dapat bergerak. Kedua, membutuhkan makan. Dan yang ketiga, berkembang biak. Untuk itu, mari kita mulai dari yang pertama, bergerak. Kira-kira ketiga contoh makhluk hidup di sini bergerak dengan cara apa? Kita mulai dari cicak ya. Bagaimana cara cicak bergerak? Seharusnya kalian sudah tahu jawabannya, karena di pembelajaran 1 di lirik lagu Cicak di Dinding sudah disebutkan cara cicak bergerak. Bagaimana caranya? Iya, betul sekali. Cicak bergerak dengan cara merayap di dinding. Kemudian manusia, bagaimana cara manusia bergerak? Ini seharusnya kalian juga sudah tahu karena setiap hari kalian melakukannya. Bagaimana? Ya, betul. Manusia bergerak dengan cara berjalan menggunakan kaki. Sekarang, ikan, bagaimana cara ikan bergerak? Ya, bagus sekali. Ikan bergerak dengan cara berenang menggunakan sirip. Coba kalian perhatikan, dari ketiga makhluk hidup ini, cara bergeraknya sama atau berbeda ya? Sama atau beda? Iya, berbeda. Jadi, ternyata makhluk hidup dapat bergerak dengan cara yang berbeda-beda. Diingat-ingat ya. Sekarang, kalau tadi cicak dan ikan itu kan maksudnya hewan bisa bergerak. Manusia juga bisa bergerak. Lalu, apakah tumbuhan juga dapat bergerak? Ayo, apa jawabannya? Mungkin kalian akan menjawab tidak, atau malah kalian akan menjawab iya. Lalu jawaban yang betul apa? Tidak atau iya ya? Mari kita perhatikan gambar berikut. Nih, dilihat ya. Akar tumbuhan ini selalu bergerak ke bawah mencari sumber air. Sementara batang dan daunnya ternyata bergerak ke atas mengarah ke sinar matahari yang datang ya. Jadi kesimpulannya apa? Tumbuhan itu bergerak atau tidak? Ya, bagus. Tumbuhan juga dapat bergerak, tetapi tidak berpindah tempat. Ingat-ingat ya, tadi kalau hewan dan manusia bergerak dan berpindah tempat. Kalau tumbuhan bergerak, tapi tidak berpindah tempat. Diingat-ingat ya. Sekarang kita akan membahas ciri-ciri makhluk hidup yang selanjutnya. Kalau kemarin di pembelajaran 1 kita baru membahas 3 ciri-ciri makhluk hidup, di pembelajaran 2 ini akan kita lengkapi ciri-ciri makhluk hidup secara menyeluruh ya. Kita mulai dari ciri-ciri bernafas. Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa? Iya, betul sekali. Gambar orang yang sedang menahan nafas. Coba kalian pikirkan apa yang akan terjadi jika kalian menahan nafas sekitar 5-10 menit. Apa yang akan terjadi? Kalian pasti akan sesak nafas kan? Ya atau tidak? Ya, ternyata makhluk hidup itu dapat bernafas.
Dan alat pernafasan makhluk hidup itu berbeda-beda antara makhluk hidup yang satu dengan yang lainnya. Sekarang dilihat ya, ini ada gambar ikan dan manusia. Kira-kira ikan bernafas dengan apa? Iya, ikan bernafas dengan insang, sementara manusia bernafas dengan iya, bagus. Manusia bernafas dengan paru-paru. Ini yang disebut paru-paru itu yang ini ya. Kemudian bagaimana dengan tumbuhan? Tumbuhan bernafas dengan apa? Coba kalian perhatikan gambar berikut. Ini gambar apa? Daun. Dan ini gambar apa ya ini? Seperti donat dibelah dua. Ini apa ya? Ini tuh ternyata alat pernafasan tumbuhan. Tapi namanya apa ya? Ada yang tahu? Iya, namanya stomata. Jadi, tumbuhan bernafas dengan mulut daun atau stomata. Diingat-ingat. Baik, kita lanjutkan ke ciri-ciri yang berikutnya, tumbuh dan berkembang. Coba kalian perhatikan, gambar A ini ada gambar telur ayam hingga menjadi ayam dewasa. Kemudian gambar selanjutnya ada gambar biji hingga menjadi tumbuhan yang besar seperti ini. Kemudian gambar yang ketiga ada gambar bayi manusia hingga menjadi manusia remaja seperti ini ya. Dari ketiga gambar ini, kira-kira kalian tahu atau tidak arti tumbuh itu apa ya? Apa? Ya, mari kita cek saja. Ternyata makhluk hidup dapat tumbuh dan berkembang. Tumbuh artinya bertambah ukuran tinggi dan beratnya. Kita ambil contoh gambar B ya. Kita lihat dari biji sekecil ini, kemudian terus naik, terus tambah tinggi, kemudian ukuran tumbuhannya juga bertambah besar, pasti beratnya juga bertambah. Sama halnya dengan manusia, dari bayi sekecil ini, kemudian semakin lama semakin tambah tinggi lagi, berat badannya juga bertambah karena ukuran tubuhnya ini dilihat ini besar padahal dulu sekecil ini. Ingat-ingat ya. Arti tumbuh adalah bertambah ukuran tinggi dan berat ya, diingat. Kemudian ciri yang selanjutnya kita akan membahas tentang berkembang biak. Kalau kemarin di pembelajaran 1 kita baru membahas cara berkembang biak bertelur, di pembelajaran 2 akan kita tambah lagi perkembangan biaknya makhluk hidup. Coba kita lihat ya. Ini gambar ayam. Ayam berkembang biak dengan cara apa? Ya, pintar. Ayam berkembang biak dengan cara bertelur. Diingat-ingat ya. Kemudian selanjutnya ada gambar manusia. Apakah manusia berkembang biak dengan cara bertelur? Bukan, manusia tidak berkembang biak dengan cara bertelur, melainkan manusia berkembang biak dengan cara melahirkan. Kemudian dari kedua gambar ini kita peroleh informasi jika makhluk hidup dapat berkembang biak dengan cara berbeda-beda. Ada yang berkembang biak dengan cara melahirkan seperti manusia, kemudian ada juga yang berkembang biak dengan cara bertelur seperti ayam ini ya. Baik, kita lanjutkan ke ciri-ciri memerlukan makan dan air. Perhatikan gambar berikut. Ini ada gambar seorang anak sedang menyirami bunga, kemudian ada gambar kuda sedang makan rumput, dan ada gambar manusia yang sedang makan nasi, ada lauknya juga, ada sayuran, dan ada air di sini. Dari ketiga gambar ini kita dapat informasi jika makhluk hidup memerlukan makanan dan air untuk melakukan kegiatan sehari-hari.
di mana manusia memerlukan tumbuhan dan hewan untuk makan, sedangkan sebagian hewan juga memerlukan tumbuhan untuk makan. Ini ada kuda yang butuh rumput untuk makan, ada manusia yang butuh ayam untuk makan, dan butuh padi untuk makan. Seperti itu ya, diingat-ingat. Kita bahas ciri yang selanjutnya, peka terhadap rangsang, di mana makhluk hidup yang satu dan makhluk hidup yang lain peka terhadap rangsangnya itu berbeda-beda. Contoh pertama ada manusia. Ini manusia yang terkena sinar matahari yang terik. Apa yang akan kita lakukan jika terkena sinar matahari yang terik? Iya, betul. Jika kita melihat sinar matahari atau sinar yang menyilaukan lainnya dengan cepat, kita akan menutup mata. Kemudian ini contoh kedua ada daun putri malu. Daun putri malu awalnya dia melebar seperti ini, pada saat kita sentuh ternyata dia akan menutup atau menguncup. Ini juga contoh peka terhadap rangsang. Contoh ketiga ada bunga pacar Cina. Bagaimana dia peka terhadap rangsang? Oh, ternyata buah pada pohon pacar Cina akan meletus jika disentuh. Ini buahnya itu yang kecil ini ya. Dia akan meletus jika kita sentuh. Kemudian contoh peka terhadap rangsang yang selanjutnya adalah ini. Hewan kaki 1000. Awalnya dia panjang seperti ini, kemudian pada saat kita sentuh dia akan menggulung tubuhnya. Kayak bola ya. Nih, ternyata bukan hanya kaki 1000 saja, tapi landak juga akan menggulung badannya jika disentuh. Begitu ya. Tadi ciri-ciri makhluk hidup apa saja? Pertama, bergerak. Kemudian kedua, bernafas. Setelah bernafas, tadi ada apa lagi? Iya, tumbuh dan berkembang. Kemudian ciri yang keempat adalah berkembang biak, dan ciri yang kelima adalah peka terhadap rangsang. Diingat-ingat ya, ciri-ciri makhluk hidup itu ada 5 ya. Kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang macam-macam gerak yang dapat dilakukan manusia. Kita harus mensyukuri karena manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna di antara makhluk-makhluk yang lainnya. Karena apa? Hewan dan tumbuhan itu juga bisa bergerak tapi tidak bisa bergerak layaknya manusia. Coba ya kita bandingkan ini. Manusia dapat berjalan ke samping kiri. Kemudian manusia juga bisa berjalan ke samping kanan. Kemudian yang ketiga ini kita juga bisa berjalan ke depan atau bahkan bisa berjalan ke belakang. Selain berjalan, kita juga bisa berlari. Ada berlari ke depan, kemudian berlari ke belakang, kemudian ada juga kita bisa berlari ke samping kanan atau bahkan berlari ke samping kiri. Dan kita juga bisa berlari belok-belok atau bahkan membentuk lingkaran seperti ini ya. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Di sini kita akan membahas tentang bersyukur kepada Tuhan. Semua makhluk hidup yang ada di dunia adalah ciptaan Tuhan. Keragaman cara bergerak makhluk hidup juga karena kekuasaan Tuhan. Semua itu adalah karunia Tuhan yang harus disyukuri. Menjaga kesehatan tubuh merupakan salah satu cara mensyukuri karunia Tuhan. Menghargai kemampuan teman yang lain juga merupakan bagian sikap mensyukuri kepada Tuhan.
Bersyukur kepada Tuhan termasuk pengamalan sila pertama Pancasila. Diingat-ingat, bersyukur kepada Tuhan itu adalah contoh pengamalan sila pertama Pancasila ya. Ini gambar Garuda Pancasila, kalian pasti sudah tahu. Sila pertama, tadi kan bersyukur itu termasuk ke dalam sila pertama. Bunyinya seperti apa sila pertama Pancasila itu? Harusnya hafal, karena setiap Senin kalian membacakannya saat upacara. Apa bunyi sila pertama Pancasila? Ya, ketuhanan yang Maha Esa. Lambangnya apa ya sila pertama Pancasila itu? Lambangnya apa? Ini, dari sini ini ada 5 ini, lambangnya apa sila pertama itu? Yang mana? Iya betul, lambangnya adalah bintang ya. Artinya apa ya? Kok dilambangkan sila pertama ketuhanan yang Maha Esa itu kok dilambangkan bintang itu artinya apa? Ada yang tahu? Coba kita cek saja ya apa artinya. Oh, ternyata lambang ini menunjukkan bahwa bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaan terhadap Tuhan yang Maha Esa. Taat terhadap perintah Tuhan dilaksanakan dengan selalu menjalankan perintah Tuhan dengan baik. Selain itu, juga harus saling menghargai kepercayaan orang lain. Jadi, harus saling menghormati antara umat beragama, tidak boleh memaksakan agama yang satu dengan agama yang lain. Kemudian kita sebagai umat yang beragama harus menjalankan ibadah sesuai dengan agamanya masing-masing dan harus taat kepada Tuhan yang Maha Esa. Seperti itu ya. Baik, ini ada tugas untuk anak-anak. Ya, kita baca ya. Yang nomor 1. Pertanyaannya adalah, apa lagi nama alat pernafasan pada hewan selain insang pada ikan? Sebutkan. Jadi kalian disuruh menyebutkan alat pernafasan pada hewan selain contoh yang sudah kita bahas di pembelajaran 2 tadi. Kemudian soal nomor 2, apakah tinggi badanmu bertambah dibandingkan saat kamu masih kelas 1? Kemudian soal nomor 3, lengkapilah tabel di bawah ini. Jadi kalian disuruh menuliskan nama makhluk hidup. Kemudian misal ya di sini ditulis manusia. Lah, cara berkembang biak manusia itu melahirkan apa bertelur, tinggal nanti diberi tanda silang. Misal kalau manusia melahirkan berarti di kolom melahirkan diberi tanda centang. Kalau manusia bertelur berarti di kolom bertelur diberi tanda centang. Seperti itu ya. Kemudian soal yang selanjutnya, soal nomor 4. Apakah tumbuhan memerlukan makanan? Perlu atau tidak tumbuhan itu makan? Ya, nanti jawab ya. Nomor 5. Apakah makanan tumbuhan? Makanan tumbuhan itu apa? Tadi kalau manusia itu kan butuh tumbuhan dan hewan untuk makan. Begitu juga hewan yang butuh tumbuhan untuk makan. Lah ini, apakah makanan tumbuhan? Lah, apa kira-kira makanan tumbuhan? Kemudian soal nomor 4. Berdasarkan pembelajaran 2, sebutkan ciri-ciri makhluk hidup secara lengkap. Secara lengkap loh ya. Jadi di pembelajaran 2 tadi kan sudah dibahas 5 ciri-ciri makhluk hidup. Jadi kalian sebutkan kelima ciri-ciri tersebut ya. Tidak boleh ada yang terlewat satu pun. Kemudian soal nomor 3, buatlah masing-masing sebuah kalimat dengan kata-kata berikut. A. Bernapas. B. Bergerak. Jadi kalian disuruh buat kalimat dengan kata bernafas 1 kalimat, kemudian bergerak 1 kalimat. Jadi totalnya di soal nomor 7 nanti kalian buat 2 kalimat ya. Soal nomor 8. Sebutkan 3 contoh gerakan yang dapat dilakukan manusia.
Ingat-ingat tadi ada berapa saja gerakan yang sudah kita bahas di pembelajaran 2, ada banyak ya, ada berjalan. Berjalan itu juga ada banyak macamnya, berlari pun demikian. Lah itu kalian sebutkan 3 saja. Kemudian soal nomor 9 ini, mengapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Loh, kenapa kita harus bersyukur kepada Tuhan? Itu tadi juga ada di bacaan tadi. Dan soal terakhir, soal nomor 10, apa saja hal yang dapat kamu lakukan untuk mensyukuri keberagaman makhluk hidup? Itu disebutkan, ini yang nomor 10 kalian sebutkan 3 contohnya ya. Baik, itu tadi ada 10 soal untuk tugas di rumah. Dikerjakan di buku tematik, ditulis yang rapi, dan selamat mengerjakan. Sekiranya itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.